Ya, buat teman-teman semua, tonton konten saya sampai kelar ya, biar nggak salah paham. Buat kadrun-kadrun, sama juga, sampai kelar juga, biar tambah puyeng. Detak! Ya, kita sering mendengar kata bijak, yaitu politisi memikirkan pemilu mendatang. Sementara kalau negarawan memikirkan generasi berikutnya. Bedanya ya, politisi sama negarawan. Pilpres sudah semakin terasa dan wacana perjodohan kandidat mulai dilempar oleh politisi seperti dalam kalimat bijak tadi ke publik untuk sekedar tes ombak. Ada yang menghasilkan riak gelombang kecil, ada yang menghasilkan gelombang pasang cukup signifikan, ada juga yang jadi bahan tertawaan netizen. Ya, yang cukup gigih menawarkan dagangan politiknya adalah sebut saja Yusuf Kalla dan juga Surya Paloh. Dua orang ini disinyalir mencoba menjadi kingmaker dengan dagangan tunggal yaitu Anies Baswedan. Dagangan politik ya maksudnya ya, bukan jual beli manusia, itu dilarang hukum. Nah, disebut dagangan ya karena memang mirip menjual sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Dan ini lumrah saja sejak pemilu digelar secara langsung di negeri ini biasa, lumrah. Setelah hampir 5 tahun Anies dipoles, didandanin, dimodalin, dijadikan simbol antitesanya Jokowi, dijadikan harapan kampret sejak Prabowo sudah menjadi bagian pemerintahan Pak Jokowi, kemudian dibuat jadi tokoh pujaan kadrun, meski ya segitu-segitu aja sih. Nah, tapi inilah politik, perlu simbol, perlu figur yang soal kemampuan itu nomor sekian, yang penting terlihat ganteng, gagah, terlihat pinter, meski pinter ngomong, nggak apa-apa. Soal prestasi itu persepsi. Soal kemampuan teknis itu persepsi. Soal kemakmuran warga itu juga persepsi, bahkan semu. Soal kepastian ideologi, itu nggak terlihat di publik. Nasionalis atau religius kan cuma label aja. Rakyat mana tahu isinya, misalnya ternyata pro khilafah. Ya, mungkin saja ini yang sedang dilakukan oleh Yusuf Kalla dan Surya Paloh. Dua orang yang dikenal memang pemain perpolitikan di Indonesia. Ya jelas, pengusaha lah mereka ini. Mereka berdua ini pengusaha. Gak mungkin cuma dua orang kakek-kakek yang ambisi untuk pribadinya sebagai capres. Enggak. Masa itu udah lewat. Mereka berdua cuma berperan sebagai perantara yang bertugas menembus ruang-ruang remang-remang perpolitikan di Indonesia, menembus ke elit partai yang masih malu-malu badak. Malu-malu badak. Soal siapa yang mereka usung pada 2024 nanti. Juga menembus ruang gelap deal politik antara pemodal politik negeri ini, menembus ruang penuh asap wilayah paling kanan perpolitikan Indonesia. Bahkan memberanikan diri memasuki ruang kiri yang dikenal buas dan menyakitkan. Pada paham nggak nih saya ngomong kayak gini nih? Jadi gini, itu semua mereka berdua lakukan sambil merem loh. Dua orang kampiun, dua orang master di bidang politik ini, Pak Yusuf Kalla dan Pak Surya Paloh, bisa melakukan itu istilahnya bisa sambil merem. Karena senior. Karena memang sudah khatam dalam perpolitikan Indonesia. Sambil merem aja bisa melobi ketua parpol, elit politik, bahkan mungkin para pengusaha kelas dewa. Bayangkan. Sementara, kemana ide dan suara kita sebagai jelata? Apakah kita, rakyat jelata dan jelita ini, sebagai pemilik mayoritas saham demokrasi dalam kebebasan berpendapat ini, punya ruang dan waktu untuk menyuarakan pilihan pemimpin nasional pada Pilpres nanti? Punya nggak? Atau cuma jadi penonton saat pemilihan capres? Dan jadi warga yang harus mencoblos pemimpin yang disodorkan elit-elit partai yang jauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa? Mau nggak disodorin langsung disuruh ngemut aja, mau nggak? Jorok pikiran saya. Ini gara-gara kameramen saya. Nah, Anies dicoba untuk ditawarkan kepada elit politik. Isunya nih ya, Surya Paloh sudah mencoba menggandengkan Anies dengan Ganjar. Dan ditawarkan ke Pak Jokowi. Isunya begitu.
Dan ini sempat dikonfirmasi oleh Ketua Relawan Projo. Entah benar entah enggak, namanya aja isu ya. Kok Ketua Umum Projo udah tahu duluan ya? Apakah dia bagian dari paketan Ganjar Anies? Saya nggak tahu ya, itu asumsi. Kalau misalnya iya, kok ya terlalu gitu. Nah, suatu hari saya pasti bakal ngajak ngobrol Mas Budi Ari, ketuanya Projo ini ya, sambil ngopi-ngopi di kafe saya. Namanya Jokowi. Ini namanya promo acara. Nyelip-nyelip ya. Saya nggak tahan untuk nggak promo. Nggak tahu tayangnya kapan. Kalau kabar ini dibenarkan oleh Ketum Projo, ya, apa iya Surya Paloh sudah kehabisan figur yang kompeten untuk didorong-dorong jadi capresnya Nasdem? Atau dengan mengusung Ganjar Anies, artinya memang Anies dicarikan tumpangan, ya. Anies ini dicariin apa ya, pembonceng. Anies ini dijadiin boncenger ke kandidat yang elektabilitasnya jauh di atasnya. Istilahnya numpang ngetop lah, atau pansos politik. Karena konon Surya Paloh ini mengusung paketan Ganjar Anies. Ganjar presiden, Anies wapresnya. Bukan sebaliknya. Padahal Anies pernah ngomong kayak gini. Ini lihat videonya. Manusia intoleran, manusia yang memiliki kekerasan akan selalu ada. Pilihan kita adalah mendiamkan mereka atau menindak mereka. Dan jika saya presiden, saya akan menindak dengan amat tegas. Nah, sampai di sini kita paham ya, apa mungkin Anies yang ambisinya jauh di atas prestasinya ini mau dipasangkan dengan kandidat manapun, tapi jadi wakil? Mana mau dia? Udah berdarah-darah membela kadrun, masa jadi wakil doang? Wakilnya Ganjar lagi. Ya, selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, tadi barusan saya cerita soal Surya Paloh yang menurut kabar menawarkan paket Ganjar Anies ke Pak Jokowi. Apa komentar Pak Jokowi? Saya membayangkan begini. Kira-kira Pak Surya Paloh ini datang ke tempat Pak Jokowi, kemudian Pak Surya Paloh ini yang dikenal sebagai ketua umumnya Nasdem ya, bilang begini ke Pak Jokowi. Mungkin ya, ini imajiner saya. Bapak Presiden, saya membawa selebaran, kira-kira bagus nggak Pak? Ganjar Anies, ya, Ganjar Anies. Kira-kira kalau disingkat Jaran. Waduh, saya membayangkan Pak Jokowi akan mendapat kira-kira proposal seperti itu dari Pak Surya Paloh. Kira-kira Pak Jokowi akan menjawab, Pak Bang Surya ini bisa saja. Masa Ganjar dan Anies disingkat Jaran? Nggak bagus. Kan saya banteng. Mungkin begitu. Saya nggak tahu. Nah, apakah Anies yang digotong-gotong oleh Nasdem, diwakili oleh Surya Paloh ini akan menarik perhatian Pak Jokowi dan juga publik? Wah, menurut saya sih kok kurang ya. Menurut saya, seperti menawarkan madu dan racun ke istri Anda. Misalnya gini, Anda pulang ke rumah, sayang, aku bawa 2 oleh-oleh nih, madu dan racun. Kamu mau dimadu apa mau diracun? Nah, ya kurang lebih begitu ya. Bahkan lebih sadis, Ganjar dan Anies itu sulit disatukan. Ibarat pahala dan dosa. Jadi paket Ganjar dengan Anies masing-masing punya pendukung militan. Tapi kalau disatukan bisa jadi bubar. Nah, saya yakin ya relawan Ganjar yang konon jumlahnya sudah sampai 120 organisasi dan diperkirakan bisa sampai 1000-an organisasi relawan ini, dengan total anggota saat ini aja perkiraan saya adalah hampir 500 juta orang itu akan balik badan begitu tahu Anies yang jadi wakilnya Ganjar. Tapi tidak sebaliknya, pendukung Anies akan belagak bego. Kalau kesempatan ditempelkannya Anies ke Ganjar ini jadi kenyataan, mereka sebenarnya akan bersyukur, seneng. Mereka pasti punya rencana. Bisa saja ya,
Asumsi saya, Anies akan nyaman dan anteng sebagai wapres. Tapi pada periode berikutnya, Anies pasti menantang presiden untuk sama-sama nyapres. Kayak nggak tahu Anies aja sih. Ya, awalnya Anies akan menumpang popularitasnya Ganjar. Awalnya nih ya, hanya supaya bisa masuk istana, meski cuma jadi wakil. Tapi pada periode berikutnya, Anies bisa saja merajalele. Bukan merajalela ya. Politik memang nggak bisa dipikir polos-polosan, bro. Proposal paket Ganjar Anies konon sudah disodorkan Surya Paloh ke Pak Jokowi. Kalau isu ini benar, kita sih mungkin santai saja. Karena kita yakin Pak Jokowi bukanlah tipe orang yang mudah disetir-setir. Apalagi yang nyetir Bang Brewok. Dan Pak Jokowi pasti sadar banget soal seperti ini. Beliau pasti bisa membedakan antara kerjasama untuk bangsa dan mana yang dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir politisi. Beliau tahu. Anies bukan sedang dipasangkan dengan Ganjar. Mereka lagi mencoba cari cara bertahan dari kemerosotan elektabilitas Anies dengan cara numpang ke Ganjar. Tarik ke Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Itu tadi Surya Paloh memasarkan Anies dengan cara paketan dengan Ganjar ke Pak Jokowi. Lain Surya Paloh, lain pula Yusuf Kalla. Lagi nih sini opa-opa ini ya. Mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kalla atau biasa disapa Pak JK disebut telah beberapa kali menemui Ketua DPR RI Puan Maharani untuk urusan Pilpres 2024. Jelas ini bukan hoax, apalagi cuma isu karena ada sumbernya. Masih ingat Tamsil Limrung? Susah namanya, Tamsil Limrung. Pernah nggak? Tamsil Lindrung. Pernah nggak dengar itu? Itu tuh senator dari Sulawesi Selatan. Nah, menurut dia, Pak JK mencoba meyakinkan anak Bu Mega itu agar mau berduet dengan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 nanti. Bahkan udah 3 kali. Gimana rasanya dijodohin 3 kali? Yang pertama kali mungkin masih jaim ya. Ini kan 3 kali nih. Yang pertama kali mungkin masih jaim lah ya. Yang kedua mulai ada rasa. Dan yang ketiga mulai tuman. Ketagihan. Tapi ini perjodohan politik maksudnya. Dan kita tahu JK memang cukup ulet kalau urusan membesarkan anak ideologisnya ini, yaitu si Anies ini. Maka jangankan menemui Puan, kalau perlu nemuin Bambang Pacul sekalipun bakal dia lakukan. Lagian ngapain nemuin Bambang Pacul? Dan kegigihan Yusuf Kalla ini diduga membuahkan hasil. Diduga berhasil ini, perjodohan ini. Apa aja tanda-tanda Anies Puan ini bakal jadi paket pasangan yang bakal direstui PDI Perjuangan? Ini saya ada indikasinya. Yang pertama, ini udah agak sepi nih teriakan fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI udah agak sepi nih. Jangan-jangan mereka nganu. Lalu yang berikutnya adalah Puan mendukung ide-ide Anies seperti bangun museum sejarah Nabi. Sementara Ganjar yang kreatif dan banyak ide nggak pernah disinggung oleh Puan. Padahal Ganjar itu kader partainya. Yang berikutnya adalah Puan juga umroh bareng dengan orang terdekatnya Yusuf Kalla. Yang berikutnya adalah Puan Maharani menyatakan membuka peluang berduet dengan Anies untuk 2024. Dan itu pernah disampaikan waktu wawancara dengan media secara resmi di Bali. Nah, meski ini baru asumsi, tapi sudah kelihatan arahnya. Arahnya agak meleset. Ya. Bisa saja kedua orang ini dikondisikan kawin paksa secara politik. Bisa saja. Tapi apa iya mereka akan bahagia dalam rumah tangga politik itu? Ini beberapa alasan yang mungkin membuat pasangan ini nggak bakal langgeng menurut saya. Yang pertama, kedua orang ini, yang satu didukung oleh partai yang nyaris berseberangan dengan partai lain, yaitu PDI dengan PKS. Yang satu kanan agak jauh, yang satu lagi ke kiri. Jauh. Yang berikutnya adalah basis pendukung juga bertolak belakang. Kalau pasangan ini maju, perlu waktu setahun lebih cuma buat mendinginkan rasa malu kedua pendukungnya. Yang berikutnya adalah Anies dan Puan ini belum pernah teruji kerja bareng. Dan tentu saja
punya ego masing-masing. Dan kita sama-sama tahu sifat kedua orang ini. Ini lebih parah ketimbang Ganjar Anies menurut saya. Nah, dari 3 hal ini saja, indikasi perjodohan ini akan sulit diterima masyarakat. Mungkin secara politik bisa diterima, tapi politik kan juga perlu rakyat. Ya, saya yakin kawin paksa politik antara Anies dan Puan ini hanya akan melahirkan konflik sejak awal. Dan belum tentu menang juga sebenarnya. Dan kalau Ganjar Pranowo juga ikut dengan pasangan lain, maka Ganjar Pranowo bisa jadi akan menang dengan mudah. Nah, salah lagi aja kan strateginya. Apa yang sebenarnya terjadi? 2 tokoh politik, 2 elit politik Indonesia, yaitu JK dan juga Surya Paloh, memasarkan orang yang sama. Cuma beda pasangan aja, tapi dua-duanya dari partai yang sama. Siapa bisa membaca gelagat ini? Sebagian orang menilai ini adalah indikasi bahwa tim Anies bingung karena ada perhitungan bahwa Anies nggak bakal bisa nyapres karena minim dukungan partai. Maka solusinya adalah mendekat kepada partai terkuat dan kursi yang cukup. Siapa lagi kalau bukan PDI Perjuangan? Tapi masyarakat makin pintar. Sekarang mereka sudah berani menyuarakan siapa pilihan mereka. Meski paketan Ganjar Anies atau Anies Puan hampir tidak pernah masuk dalam benak mereka. Indonesia ini terlalu berharga untuk sekedar dibuat uji coba politik para elit. Indonesia ini terlalu mahal untuk sekedar dibuat mainan kong kali kong para elit demi kepentingan oligarki atau mereka sendiri. Inilah yang saya sampaikan dulu ketika saya bersama Eko Kuntadi mencoba memulai sebuah gerakan relawan Ganjaris. Karena kami tidak mau menyerahkan masa depan negara ini kepada arogansi segelintir politisi. Kami tidak mau masa depan anak cucu kami ditentukan oleh 1-2 orang politisi yang sudah kenyang makan dari bumi Indonesia. Kami juga punya sikap. Kami juga punya spek sendiri untuk siapa yang menurut kami pantas meneruskan kerja istimewa Pak Jokowi pada 2024 nanti. Apa jadinya ketika kami berjuang melawan kadrun penjajah khilafah sistem COD itu, kalau pada akhirnya ada kandidat pengusung ayat dan mayat berlenggang ke istana. 2024, Indonesia harus dipimpin oleh penerus Pak Jokowi, bukan pengganti Pak Jokowi. Dan orang itu saya yakin, bukan Anies Baswedan. Keras ya. Demikian Oposisi 69 FM. Yuk bersama kita kawal terus kewarasan, biar Tuhan makin cinta Indonesia. Salam bletak! Tarik ke Bambang! Tarik Bambang! Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Dah. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.